Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari Kaprodi PAUD semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Gizi dan Kesehatan Anak Usia Dini. Baik, kita lanjutkan saja ke pembahasan. Pembahasan pertama, kurikulum gizi anak usia dini. Menurut Dapis 1997, bentuk garis pedoman kurikulum untuk gizi anak usia dini, kegiatannya berdiri dari cerita, bernyanyi, dan memilih makanan. Sebanyak 16 buah pendidikan anak usia dini menggunakan 8 kegiatan dalam 1 minggu dan dilakukan 6 minggu. Dalam kurikulum pendidikan anak usia dini tahun 2013, gizi adalah subbagian dari bidang atau komponen perkembangan fisik. Hasil pembelajaran atau objektif yang perlu dicapai adalah supaya anak-anak dapat: pertama, menyatakan makanan yang baik; kedua, mengenal pasti makanan yang rusak; yang ketiga, menyatakan menu makanan seimbang; yang keempat, mengelola persediaan tempat sebelum dan sesudah makan. Aktivitas yang disiapkan dalam pedoman kurikulum anak usia dini tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, bercerita tentang makanan yang digemari. Yang kedua, mengumpul, memotong, dan menempel gambar makanan yang digemari dan diceritakan tentang dirinya. Yang ketiga, melukis, mewarnaikan gambar untuk menghasilkan buku kecil dan cerita tentang dirinya. Yang keempat, mengumpul, memotong, dan menempel gambar makanan yang digemari. Yang kelima, menunjukkan contoh makanan yang basi. Yang keenam, menempel pasti tanggal masa habis berlakunya makanan. Yang ketujuh, menempel gambar dalam buku kecil untuk menghasilkan menu yang seimbang. Yang kedelapan, membentuk makanan dari polidok. Yang kesembilan, aktivitas masak dan menyiapkan makanan. Yang ke-10, menyiapkan dan membereskan tempat makanan. Yang ke-11, anak-anak bercerita kembali. Aktivitas memasak selingi dengan pertanyaan guru. Pembahasan kedua, faktor gangguan kesehatan anak usia dini. Faktor penyebab gangguan kesehatan anak usia dini. Pertama, menyebabkan langsung makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Timbulnya gizi kurang tidak hanya karena makanan yang kurang, tetapi juga karena penyakit. Anak yang mendapatkan makanan cukup baik tetapi sering diserang diare atau demam, akhirnya dapat menderitakan kurang gizi. Demikian juga pada anak yang makan tidak cukup baik, maka daya tahan tubuhnya akan melemah. Dalam keadaan demikian mudah diserang infeksi yang dapat mengurangi nafsu makan dan akhirnya dapat menderitakan kurang gizi. Pada penyataan keduanya, baik makanan dan penyakit infeksi secara bersama-sama merupakan penyebab kurang gizi. Yang kedua, penyebab tidak langsung. Ketahanan dengan keluarga, pola pengasuh anak, serta kesehatan dan kesehatan lingkungan. Secara media, indikator yang dapat digunakan untuk menyatakan masalah gizi adalah indikator antropometri. Ukuran adalah kadar hemoglobin dalam darah dan sebagainya. Di luar aspek medik, masalah gizi dapat diakibatkan oleh kemiskinan sosial budaya, kurangnya pengetahuan dan pengertian, pengadaan dan distribusi, penggunaan, dan bencana dalam Humaydi 1994. Adapun faktor masalah gizi pada anak, yang pertama, masalah gizi karena kemiskinan. Indikatornya taraf ekonomi keluarga dan ukuran dipakai adalah gizi kemiskinan. Yang kedua,
Masalah gizi karena sosial budaya indikatornya adalah stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah, cerai, rujuk. Anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentang terhadap penyakit gizi kurang. Yang ketiga, masalah gizi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan bidang memasak, konsumsi anak, keragaman bahan, dan keragaman jenis makanan yang dipengaruhi kejiwaan, misalnya kebosanan. Yang keempat, masalah gizi karena pengadaan dan distribusi pangan. Indikator pengadaan pangan yang dibiasakan dipengetahukan dalam bentuk neraca bahan pangan. Pembahasan ketiga, permasalahan gizi pada anak usia dini. Sebagai besar, anak usia persekolahan memiliki status gizi normal atau status gizi baik, dan sebagai besar, ibu memiliki pengetahuan yang baik terhadap pola makan anak khususnya pada usia persekolahan. Pemahaman ibu tentang makanan sehat. Ibu sudah memahami segudang nutrisi yang mempengaruhi otak anak. Pola makanan mempengaruhi signifikan terhadap perkembangan otak. Anak sangat aktif dalam bertanya dan memiliki imajinasi yang besar. Perilaku positif pola asuh pemberian makanan keluarga pada balita adalah seperti makanan sedikit tapi sering, selalu memberikan makanan tambahan, memberikan suplemen vitamin. Perilaku positif pola asuh kebiasaan kebersihan seperti selalu mencuci tangan sebelum makan. Pola asuh yang buruk sangat menyentuh kejadian bagi anak, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pola asuh yang buruk adalah pendidikan pengetahuan yang stunting, yang memiliki status gizi baik berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Pembahasan keempat, perkawinan dini dan dampak status gizi pada anak. Perkawinan pada usia dini beresiko terhadap kesiapan psikologis seseorang ibu untuk hamil dan kelahiran. Pada ibu hamil yang sangat muda tanpa didukung oleh status gizi yang baik, dikhawatirkan yang dapat mempengaruhi kualitas anak-anak sebagai generasi masa depan secara langsung dan tidak langsung. Masalah perkawinan dini dan fertilitas pada usia anak-anak yang mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak Indonesia. Pemuda usia perkawinan dan kehamilan remaja diperlakukan secara yang tepat. Presentasi saya cukup sampai di sini. Mungkin ada kesalahan atau ada keraguan atau apa, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.